Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Jailani dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, pada hari ini gimana sahabat trader kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya sahabat trader ya. Ya, kali ini saya akan coba membahas tentang cara membuat garis support dan resisten dalam melakukan yang namanya open posisi ya sahabat trader ya. Karena garis support dan resisten ini kegunaannya banyak, baik itu kegunaan, fungsi, dan juga manfaatnya sahabat trader. Biasanya untuk membuat garis support dan resisten kita ada ini ya, maksudnya ada perhitungannya ya sahabat trader ya. Kira-kira perhitungannya bagaimana cara menentukan baik itu garis support dan juga garis resisten. Karena biasanya garis tersebut digunakan oleh para trader ataupun para ini ya, para apa namanya, para trader-trader yang sudah melakukan transaksi untuk menentukan yang namanya open posisi. Kira-kira setelah dia melakukan open, apabila dia bisa namanya market mengalami pelemahan, biasanya kan dia kan adanya di garis support ya. Itu biasanya dia akan melakukan langkah apa lagi gitu loh sahabat trader. Dan juga sebaliknya apabila dia melakukan yang namanya open posisi buy, apabila harga mengalami penguatan, otomatis akan yang namanya itu melewati garis resisten. Nah, setelah melewati garis resisten, biasanya para trader yang sudah menggunakan support dan resisten sebagai open posisinya akan menentukan langkah selanjutnya. Apakah melakukan open posisi kembali ataupun melakukan yang namanya cut posisi sahabat trader. Karena itu bisa dijadikan patokan dalam menentukan yang namanya open posisi dan juga bisa melakukan yang namanya kira-kira market mengalami penguatan sampai level mana sahabat trader. Karena itu sangat berguna sekali dalam yang namanya menentukan open posisi ataupun langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh para trader dalam menentukan kembali apakah open posisinya itu akan berlanjut, apakah kembali melakukan yang namanya open posisi yang berlawanan sahabat trader. Ya, kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara membuat dan juga apa namanya perhitungan membuat garis support dan juga garis resisten pada sebuah MetaTrader ya sahabat trader ya. Jadi sahabat trader bisa ikuti terus video saya tersebut karena ini sangat bermanfaat dan ilmunya sangat berguna bagi sahabat trader, terutama yang ingin menggunakan garis support dan juga garis resisten dalam melakukan yang namanya open posisi sahabat trader. Oke ya, saya akan coba jelaskan bagaimana cara membuat garis resisten dan juga garis support. Oke ya, sebentar ya sahabat trader ya. Ya sahabat trader bisa lihat di sini ya. Di sini adalah saya akan coba memberikan sedikit pengetahuan saya bagaimana cara membuat garis yang namanya resisten dan juga garis support. Di sini sahabat trader bisa lihat ya. Di sini ada contoh yaitu pivot point. Pivot point daily ini biasanya digunakan sebagai acuan untuk membuat yang namanya garis support. Biasanya garis support itu dia berdasarkan harga terendah ya sahabat trader ya. Dia berada di bawah posisinya. Sedangkan garis resisten dia ada di atas dari harga pivot point daily tersebut. Sehingga harganya dia ada di atas level high. Jadi level atas sahabat trader ya. Cara membuatnya adalah untuk garis pivot point sendiri itu patokannya adalah harga tertinggi ditambah harga terendah ditambah harga penutupan dibagi 3. Itu adalah contoh untuk membuat garis pivot point. Nah, sedangkan level resisten pertama atau R1 itu 2 kali garis yang namanya pivot point dikurang harga terendah. Harga terendahnya di mana nanti sahabat trader bisa menentukan kira-kira harga terendah itu sama aja dengan harga low ya sahabat trader ya. Itu bisa digunakan oleh sahabat trader dalam menentukan yang namanya garis resisten. Jadi resisten itu garisnya ada resisten pertama atau R1, resisten kedua atau R2, dan resisten ketiga atau R3 sahabat trader. Karena apabila market mengalami yang namanya penguatan, biasanya dia akan menembus yang namanya level resisten pertama, bisa juga berpeluang ataupun berpotensi menembus ke level resisten kedua sahabat trader. Jadi tergantung dari yang namanya itu pergerakan market mengalami pergerakan. Apabila market tersebut mengalami pergerakan yang sangat signifikan, bahkan tidak mungkin dia bisa berhasil menembus yang namanya resisten yang kedua sahabat trader. Itu berarti R2 ya sahabat trader ya. Nah, untuk garis support yaitu rumusnya adalah
2 dikali PP itu pivot point ya, dikurang harga tertinggi. Jadi ada perbedaan ya. Kalau resisten 2 kali pivot point dikurangi harga terendah. Karena kalau untuk level resisten dia berada di atas, berarti kita menggunakan harga terendah acuannya. Sedangkan untuk support kita menggunakan 2 dikali pivot point dikurang harga tertinggi. Karena support itu ada di harga bawah, otomatis patokannya sama harga tertinggi. Harga tertingginya berapa, tinggal sahabat trader kurangin aja. Nah, terus untuk level S2 itu pivot point dikurang harga tertinggi, dikurang harga terendah. Itu adalah cara rumus untuk membuat yang namanya level support. Karena level support sendiri itu ada support pertama, support kedua, dan juga support ketiga. Jadi apabila dia telah menyentuh level support pertama, secara kemungkinan dia berpotensi kembali akan menembus yang namanya support 2 ataupun support 3. Jadi tergantung dari kondisi market yang sedang berjalan ataupun yang sedang mengalami yang namanya pergerakan sahabat trader. Jadi ini adalah patokan bagi sahabat trader dalam menentukan yang namanya level resisten dan juga level support. Nah, nanti saya akan ajarkan bagaimana cara membuat garis resisten tersebut dan juga garis support tersebut dalam menentukan yang namanya open posisi. Karena itu dapat berpengaruh pada open posisi yang saudara ataupun sahabat trader lakukan dalam dunia trading, sahabat trader. Di sini saya akan coba jelaskan ya, bagaimana cara membuatnya. Kita berpatokan pada rumus yang telah tadi saya jelaskan ataupun telah saya jabarkan. Sahabat trader bisa menggunakan rumus tersebut dalam menentukan yang namanya level support ataupun level resisten. Jadi harus ada patokan itu. Itu juga bisa dijadikan patokan dalam menentukan yang namanya open posisi. Dan juga setelah adanya open posisi, kira-kira harga yang mana nih yang akan menyentuh. Itu bisa dijadikan sebagai bahan analisa bagi sahabat trader. Karena biasanya bagi sahabat-sahabat trader yang telah melakukan hal ini ataupun telah menggunakan garis support dan resisten, itu sangat-sangat bermanfaat dan juga dapat berguna untuk melakukan open posisi. Dan setelah melakukan open posisi, kira-kira langkah selanjutnya yang akan diambil apa? Baik itu dia bisa melakukan yang namanya open kembali ataupun meng-cut posisinya, sahabat trader. Jadi tergantung kira-kira market akan menyentuh level support apa, dia akan menyentuh level resisten. Jadi tergantung kondisi market saat ini, sahabat trader ya. Ya, di sini saya akan coba menjelaskan cara membuatnya. Kebetulan saya menggunakan akun ini ya, akun dari GK Invest ya. Saya menggunakan akun live. Di sini saya akan coba menjabarkan ataupun menjelaskan bagaimana cara yang namanya itu membuat garis support dan resisten. Jadi tadi kan sahabat trader sudah jelas ya. Tadi sahabat trader sudah jelas, sudah saya kasih tahu bagaimana cara rumus dalam menentukan yang namanya garis support dan juga garis resisten. Nah, di sini cuma contoh saja ya, nanti sahabat trader bisa melakukannya sendiri karena ada rumusnya. Jadi sahabat trader bisa menggunakan rumus tersebut dalam menentukan yang namanya garis pivot point daily, garis support resisten, garis support dan juga garis resisten. Ini adalah cuma sampel ya di sini ya. Di sini saya akan coba misalkan di sini. Ini misalkan adalah garis pivot. Misalkan ini ya, pivot. Sedangkan yang ini misalkan dia garis resisten. Di sini harus dibedakan sahabat trader warnanya. Kalau misalkan untuk garis support, garis ini ya, garis resisten kita kasih warna itu adalah warna hijau. Sebentar ya, saya ganti dulu. Ini kita ganti dengan warna hijau karena kondisinya market akan mengalami yang namanya penguatan. Jadi biar lebih paham, ini ya hijau. Sedangkan untuk garis support ya kita bikin di sini warnanya warna merah karena dia mengalami yang namanya penurunan. Oke, kita ganti warna merah. Ini caranya kita klik kanan, oke, klik kanan di properti, tinggal warna ininya aja diganti ya, warnanya diganti. Warna merah ya, red, oke. Yang ini tetap. Nah, ini adalah contoh garis pivot point daily, terus garis resisten dan juga garis dari support sendiri. Jadi ini digunakan untuk patokan dalam menentukan yang namanya suatu open posisi bagi sahabat trader yang telah melakukan yang namanya trading. Ini contohnya ya. Jadi sahabat trader bisa menambahkan kembali apabila ingin membuat yang namanya garis-garis support berikutnya.
Misalkan sahabat trader ingin membuat yang namanya support 1, support 2, support 3, ya udah tinggal tambahkan aja di sini. Berdasarkan rumus yang tadi telah saya jelaskan, rumusnya seperti apa, itu sahabat trader bisa praktekkan di dalam MetaTrader pada akun masing-masing sahabat trader. Jadi bisa gunakan patokan untuk membuat yang namanya garis support dan juga garis resisten sahabat trader. Nah, setelah adanya ataupun sahabat trader telah membuat yang namanya garis support dan juga garis resisten, sahabat trader bisa menggunakan yang namanya suatu open posisi. Misalkan ya, di sini ya, contohnya misalkan begini. Ini sahabat trader bisa lihat, ini adalah garis pivot point daily di sini ya. Ini yang berwarna kuning adalah garis pivot point daily. Apabila sahabat trader telah melakukan, contohnya di sini misalkan, di sini sahabat trader telah melakukan misalkan open posisi buy. Ini ya misalkan ya. Misalkan ini saya gambarkan lagi ya. Ini misalkan contoh open posisi. Open posisi di sini saya rubah dengan warnanya sama, yaitu warna yang bisa sahabat trader misalkan warna ini ya. Oke, ini misalkan sahabat trader telah melakukan open posisi ini. Nah, di sini ada patokannya sahabat trader. Apabila dia akan menembus yang namanya level pivot point daily, itu kemungkinan harga akan mengalami yang namanya penguatan. Berarti di sini misalkan sahabat trader telah melakukan yang namanya open posisi buy. Tiba-tiba harga menembus ke level yang namanya ini pivot point daily. Otomatis ini harga akan mengalami penguatan. Kenapa saya bilang sangat mengalami penguatan? Karena kemungkinan market mengalami yang namanya channel up. Jadi dia kemungkinan akan melakukan yang namanya breakout sampai ke level di atas dari harga pivot point daily. Dan kemungkinan juga berpotensi ataupun berpeluang untuk menembus yang namanya itu adalah level resisten. Ini ya, kemungkinan ya sahabat trader ya. Karena ini teknik yang sangat mudah dan sangat simple bagi sahabat trader dalam menentukan yang namanya open posisi. Jadi sahabat trader bisa memantau, tetapi apabila sahabat trader telah melakukan yang namanya open posisi buy di sini, tiba-tiba harga turun sampai ke level support 1, itu kemungkinan market akan mengalami yang namanya breakdown. Dia kemungkinan akan bablas sampai ke level, bisa jadi dia berpeluang menembus sampai ke level support 2 sahabat trader. Ini biasanya digunakan ataupun sebagai patokan bagi sahabat trader yang telah melakukan yang namanya open posisi dalam menentukan kira-kira langkah selanjutnya apa yang harus diambil bagi sahabat trader yang telah melakukan yang namanya open posisi. Nah, apabila sahabat trader telah melakukan open posisi buy, tiba-tiba harga telah menyentuh ke level support, ada kemungkinan ini marketnya sedang mengalami yang namanya pelemahan. Bisa juga dia mengalami koreksi terlebih dahulu, dan ada kemungkinan dia market akan mengalami yang namanya berbalik kembali gitu loh sahabat trader. Jadi sahabat trader bisa mengambil beberapa opsi untuk melakukan yang namanya, yang pertama bisa melakukan open posisi kembali ataupun bisa melakukan yang namanya cut loss. Jadi sahabat trader punya opsi dua ya, bisa melakukan open posisi kembali, bisa melakukan yang namanya cut loss, ataupun tiga yaitu menghedging posisi ataupun blocking. Jadi ada tiga opsi ya, bukan dua ya, jadi ada tiga. Jadi tergantung sahabat trader ingin mengambil dari ketiga opsi ini mana yang sahabat trader ingin ambil gitu loh sahabat trader. Karena kita pasti berkeinginan apabila kita mengalami yang namanya salah posisi, kita tidak ingin mengalami yang namanya kerugian yang sangat dalam sehingga kita bisa melakukan yang namanya cut loss, ataupun bisa melakukan open posisi kembali di bawah, ataupun kita locking posisinya untuk mencegah margin kita sampai mengalami kerugian yang sangat dalam sahabat trader. Karena di dalam dunia forex itu terdapat berbagai macam cara apabila kita telah melakukan yang namanya kesalahan dalam melakukan yang namanya open posisi sahabat trader. Begitu pula apabila market mengalami kenaikan di atas, misalkan kita di sini misalkan ya, contoh kita di sini melakukan yang namanya open posisi sell, misalkan ini saya rubah ya, ini open posisi sell, tiba-tiba market mengalami kenaikan, otomatis kita salah posisi. Nah, tiga opsi tersebut yang tadi saya jelaskan itu bisa sahabat trader lakukan. Ketiga yang tadi ya, ketiga open posisi tadi ya, sahabat trader bisa lakukan. Nah, tinggal tergantung sahabat trader ingin menggunakan opsi dari ketiga tersebut mana yang sahabat trader ingin gunakan sahabat trader. Karena untuk level resisten dan level support itu biasanya digunakan ataupun bisa dijadikan patokan bagi sahabat trader dalam menentukan
Setelah adanya open posisi, sahabat trader bisa menentukan kira-kira langkah selanjutnya yang akan diambil oleh sahabat trader itu apa. Apabila harga sahabat trader telah melakukan buy, tiba-tiba harga naik ke atas, sahabat trader berarti mengalami yang namanya profit dan juga berkeinginan kira-kira kemungkinan dia bakal menembus ke level yang namanya resisten 2, itu bisa. Dan apabila terjadi yang namanya kesalahan dalam open posisi yang tadi saya sebutkan, itu ada 3 opsi. Jadi sahabat trader tinggal memilih satu dari 3 opsi tersebut, kira-kira langkah apa yang dapat sahabat trader lakukan dalam yang namanya itu ingin ibaratnya bisa jadi cut loss, bisa locking, ataupun bisa yang namanya open posisi kembali. Jadi tergantung dari sahabat trader sendiri ingin menggunakan 3 opsi itu yang mana yang paling ingin sahabat trader lakukan gitu loh sahabat trader. Karena sebenarnya gini sahabat trader ya, untuk membuat garis support dan juga garis resisten itu sangat mudah sekali. Sahabat trader tinggal tinggal tahu yang penting rumusnya apa, tinggal dipraktekkan dan tinggal coba di meta trader sahabat trader sendiri, itu bisa dijadikan patokan sahabat trader. Jadi kita sudah ada yang namanya kalkulasi ataupun perhitungan. Kira-kira apabila market telah mengalami penguatan itu sampai level mana, dan namanya market mungkin juga setelah mengalami penguatan dia biasanya mengalami yang namanya koreksi. Itu bisa dijadikan sebagai cara dalam kita menganalisa gitu loh sahabat trader. Karena banyak sekali di dalam dunia trading itu berbagai macam analisa, baik itu menggunakan yang namanya garis support dan resisten, ada juga dengan menggunakan yang namanya moving average, dan juga ada juga misalkan dia menggunakan yang namanya itu misalkan indikator zigzag, ataupun dia bisa menggunakan yang namanya misalkan probabilisar, misalkan juga bisa menggunakan yang namanya Fibonacci. Nah, pada saat ini saya telah membahas tentang cara membuat garis resisten dan juga garis support. Ya mungkin nanti pada video-video selanjutnya akan saya jelaskan cara-cara membuat misalkan garis Fibonacci, cara penggunaannya gimana, dan juga mungkin ada yang lain-lainnya nanti akan saya jelaskan pada video-video selanjutnya sahabat trader. Nah, jadi sahabat trader harus pahami juga ya, dalam membuat garis resisten dan garis support itu ada patokan sahabat trader. Jadi kita tidak bisa membuat garis itu semau kita sendiri karena dia ada patokannya sendiri. Jadi ada rumus. Jadi ada rumus yang membuat garis support dan juga garis resisten sahabat trader. Ya, mudah-mudahan ilmu ini dapat membantu bagi sahabat trader dalam menentukan ataupun menganalisa, sehingga dengan analisa ataupun dengan hal tersebut sahabat trader bisa menentukan yang namanya open posisi. Jadi sahabat trader cukup paham ya dengan video yang saya jelaskan tadi bagaimana cara membuat garis support dan juga garis resisten dan juga pivot point daily-nya ya sahabat trader ya. Sehingga banyak sekali di luar sana mungkin sahabat trader yang sedang trading menggunakan garis tersebut untuk menentukan yang namanya open posisi sahabat trader. Ya, mudah-mudahan video ini dapat berguna bagi sahabat trader. Apabila sahabat trader suka dengan video saya, silahkan di like. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe. Karena dengan sahabat trader mensubscribe video saya, apabila nanti ada video-video terbaru, nanti sahabat trader akan dikirimkan notifikasinya sahabat trader. Dan jangan lupa di-share ke media-media sosial, karena dengan sahabat trader men-share video-video saya tersebut dapat menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan bagi sahabat trader yang masih awam tentang cara menggunakan yang namanya garis resisten dan juga garis support. Ya, demikianlah video ini yang saya buat. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi sahabat trader. Salam withdrawer.